Karena menurut gue 2 tak tuh makin hari makin mahal. Ini termasuk gue itu hobinya terlambat juga. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu mu'minin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, hari ini gue bakal review si Surti VCR 2002 warna perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah sinematikan. Jadi buat teman-teman, ini adalah VCR pertama gue. Jadi kita bakal review sedikit sebelum kita upgrade bagian yang terutama bagian mesinnya ya. Oke, kita bakal review dari mulai kaki-kaki. Oke, VCR ini gue dapetin beberapa bulan yang lalu ya. Jadi baru banget gue dapet dan udah konsultasi juga sama Daniel. Kalau kalian lihat video gue sama Daniel kemarin disettingin karbunya ya. Karena pertama kali gue dapet motor ini borosnya minta ampun, pokoknya boros banget lah. Gue juga hampir mager banget pakai VCR-nya. Nah, untuk sekarang VCR-nya udah oke, udah lumayan oke. Tinggal setting beberapa ini ya, beberapa part aja. Kayak misal karbu mungkin kita bakal maksimalin atau enggak portingan dari bloknya. Oke, kita review dari bawah. Worth it nggak sih kira-kira harga VCR sekarang ya? Karena tawaran yang gue dapat itu harganya di atas 10 semua. Ya, memang beberapa warna itu mahal, cuman baik lagi tergantung kondisi si motornya ya. Oke, kita bakal review VCR yang gue punya sekarang ya. Gue namanya Surti, jadi buat teman-teman kenalin dulu namanya Surti. Kalian bisa panggil Surti, kalau Ereking namanya Cime, kalau VCR gue namanya si Surti ya. Oke, kita dari bagian bawah dulu. Bagian bawah ini bottomnya udah dirubah pakai 125Z. Kurang lebih detailnya seperti ini. Gue juga belum begitu paham soal permesinan di VCR atau part-partnya. Sari roti iklan dulu. Oke, gue lanjut setelah tadi ada iklan sari roti ya kan. Gue lanjut lagi. Untuk kalipernya ini masih pakai standar. Kalau nggak salah ini masih standar ya. Masih standar. Untuk piringannya ini udah ganti PSM. Piringannya lebih besar ya. Untuk bottomnya kita pakai 125Z. Perbedaannya sama yang ori itu kayaknya bottomnya 125Z itu lebih gede. Bottomnya lebih gede ya. Jadi lebih proper. Lebih oke juga untuk ribbonnya juga. Tinggal nanti ganti oli shock ribbon dari kita juga. Kita juga ready untuk oli shock ribbonnya. Buat teman-teman bisa order juga di WhatsApp di deskripsi video ini ya. Kalian bisa order. Nah, untuk warna perak sendiri bisa dibilang salah satu warna yang rare juga atau warna yang jarang ada di jalan. Karena ini unitnya rare juga untuk warna peraknya, jadi cukup spesial juga pas gue dapetin ini. Jadi warnanya sama. Kalau Ereking gue 2001 silver, kalau ini 2000 perak, beda 1 tahun. Jadi VCR-nya lebih muda untuk 1 tahun. Oke, untuk kita bahas untuk pengeremannya. Gue udah dapet seriesnya udah pakai RCB pengeremannya. Kanan kiri udah pakai RCB ya. Untuk RCB mungkin sekarang udah biasa banget lah ya. Rata-rata mungkin orang udah pakai set pengereman R25 atau pakai RCB. Menurut gue udah biasa. Overall sih udah tinggal pakai sih. Gue pakai gue beli VCR ini. Untuk spionnya pakai 125Z, tapi ini bukan orinya. Karena ada tulisan mereknya ini ya merek lain lah ya. Tapi looknya itu kayak 125Z. Oke, yang gue suka dari VCR ini ada keranjangnya di depan. Jadi buat teman-teman yang punya VCR pasti ini bermanfaat banget. Bisa buat naruh jajanan, bawaan part atau apapun. Lebih utama kalau kita udah punya anak, bisa buat duduk kakinya bisa di sini. Jadi aman banget. Karena kemarin udah gue cobain, ternyata nyaman juga buat naruh anak di depan. Tapi nggak rekomen kalau bisa buat jarak jauh ya. Oke, untuk kaki-kakinya juga udah beberapa yang dirubah. Salah satunya untuk footstep belakang sama footstep tengahnya ya. Ini untuk footstepnya udah pakai Yamaha Virago. Yamaha Virago. Jadi buat teman-teman juga bisa jadi referensi juga untuk footstepnya ya. Bisa jadi referensi buat pergantiannya biar lebih oke. Looknya lebih manis ya, lebih mantap.
Untuk stud koplingnya juga ini udah ganti juga, kayak standarnya Vizer ini lebih pendek, sini lebih panjang. Tapi gue nggak tahu namanya, terakhir kata Daniel R25 atau apa gitu, gue lupa ingat. Dan yang gue suka knalpotnya masih pakai AHM, dentuman suaranya jauh lebih enak sih. Dentuman suaranya jauh lebih enak, walaupun sekarang udah banyak banget kopian-kopian yang mirip sama AHM ya. Untuk sementara ini gue masih belum terima endorsement knalpot karena ya belum ada yang nawarin. Sementara ini gue tetap tetap pakai yang AHM ini, kan menurut gue tuh untuk spek motornya udah cukup banget pakai knalpot ini. Di samping suaranya juga enak ya. Nah, untuk beberapa part lainnya hampir masih Orion. Yang diganti juga shock black, ini series black yang Asgold. Harganya kalau nggak salah sekarang sekitar 1,8an nih. Jadi buat teman-teman juga bisa jadi referensi juga untuk pergantian shock ya. Kalau misalnya mau ganti shock, KTC udah rekomend juga sih. Karena untuk harian atau touring udah oke, udah nyaman banget karena udah ada styler ribbonnya. Untuk velg ini kayaknya cuma repaint aja. Kayaknya ini masih pakai velg Orion ya, palang 3, cuman dicat aja sih. Untuk bannya juga ini udah pakai soft compound juga ya. Ini pakai kalau nggak salah pakai merek apa ini? Corsa. Pakai Corsa R46. Ini kayaknya udah medium juga deh. Soft compound. Medium ya? Medium compound. Jadi udah enak juga sih buat dipakai buat nikung-nikung atau apapun ya. Untuk dashboardnya sendiri untuk ini masih lengkap, cuman untuk kilometernya ini nggak nyala, tapi overall yang ini nyala semua, indikator nyala semua kecuali kilometer. Untuk saklar kanan kirinya masih Orion. Jadi oke lah ya, aman banget. Cukup rapi karena kata owner sebelumnya ini itu habis selesai restorasi. Jadi selesai restorasi, habis itu nggak lama dijual. Nah terus lah kita ambil alih untuk motornya bisa kita pakai. Oke, setelah beberapa hari ini gue pakai Vizer terus, gue ngerasa gue udah mulai ada feel-nya naik motor Vizer, walaupun bagian oper giginya gue kadang sering miss. Jadi karena naik ngopernya ke depan terus, kadang pas ngurangi juga sampai 0. Gue feel-nya masih belum dapet di situ. Overall sih oke ya. Overall oke banget. Gue sih merasa nih motor juga kayaknya bakal proper juga buat gue. Tinggal kita upgrade mesinnya aja sih biar nggak ketinggalan sama Kodanil. Kayaknya patokannya bakal sama Kodanil. Kalau bisa ngelewatin motornya Kodanil kayaknya udah cukup lah ya. Udah bisa buat harian atau bisa buat touring. Pokoknya nanti gue juga bakal konsultasi sama si Daniel buat upgrade mesinnya. Mungkin dikit-dikit lah karena gue juga ada project si Cime ditambah project ini. Biar nggak terlalu berat di keuangan, gue fokus di satu-satu dulu. Sementara ini yang penting kita setting enak buat harian, buat NR atau misal buat San Morian ya. Kurang lebih gitu. Untuk sementara ini kita bakal fokus upgrade di blok sama di headnya dulu karena kita mau madetin di kompresinya. Overall setelah beberapa kali gue pakai ini motor kayaknya masih low kompresi. Kemarin pas Daniel Info juga masih low kompresi, harus papas head biar lebih padat. Untuk pemisahan upgrade-nya mungkin kayak gitu ya. Kayaknya woi. Oke, kesan dan pesan setelah pakai Vizer menurut gue buat teman-teman yang mau beli Vizer, belilah mumpung masih murah. Karena menurut gue 2 tak tuh makin hari makin mahal. Ini termasuk gue itu hobinya terlambat juga, telat banget untuk Vizer. Karena dulu itu Vizer paling harganya 3-4 jutaan udah dapat. Sekarang minimal mungkin sekarang 7 atau 8 ya, tergantung dari kondisinya masing-masing dan tahun produksinya tentunya. Ini aja gue udah dapet harganya tinggi, jadi menurut gue tuh gue ketinggalan banget untuk gue main di Vizer. Tapi oke lah, kita coba aja. Karena market Vizer ini sekarang lagi tinggi banget, jadi gue juga ngikutin market pasar, ngikutin pakai Vizer. Apalagi gue bareng sama Kodanil terus buat speeding ya. Jadi biar nggak lawannya Cime terus, kita nanti bakal turunin si Surti untuk ikutin NR juga. Biar satu kelas ya, jadi biar head to headnya makin seru. Soalnya kalau kita pakai racking, kayaknya beda kelas kan. Jadi untuk head to headnya kayaknya nggak imbang. Tapi setelah ini ada Surti, kemungkinan Surti bakal sering keluar ketika nongkrong bareng si Daniel.
Nah, mungkin gue nge-reviewnya segini dulu. Nanti gue bakal upgrade lagi untuk si Surti. Sementara masih ala-ala semian dulu ya. Ini nanti bakal gue update lagi. Nanti gue bakal review lagi kalau misal ada upgrade di mesin, terutama di mesin ya. Nanti bakal gue update. Nanti gue juga bakal vlog juga. Dari kemarin kan belum ada vlog tuh untuk visirnya. Next kita bakal nge-vlog pakai visirnya. Kita ajakin NR juga lah atau San Morian biar lebih seru. Thank you banget buat teman-teman yang udah support gue pakai VCR karena ternyata viewer gue juga suka pas gue pakai VCR. Jadi support terus biar gue makin semangat kontennya. Apalagi sudah ada unit baru. Pokoknya thank you banget buat teman-teman. Semoga sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.